Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai good practice dan bad practice dari penerapan manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama, kita awali dulu dengan perkenalan diri masing-masing. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, saya Asyifa Muhammad Sudirman, jabatan analis pertanahan dari kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Kemudian untuk rekan-rekan silahkan memperkenalkan diri satu persatu, mari. Dimulai dari Mbak Ilma dulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Rizka, jabatan analis keuangan pada kantor pertanahan Kota Banda Aceh. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Steni. Terima kasih Mas untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Stenia Nisite, Jabatan Analis Hukum Pertanahan, penempatan di BPN, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Oke, terima kasih Mbak Steni. Selanjutnya untuk Mas Dika, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dika Riki Putra dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Saya di sini jabatannya sebagai analis hukum pertanahan. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Dika. Oke, jadi dalam kegiatan pada sore hari ini, kita akan menyaksikan bersama video mengenai good practice dan bad practice dalam penerapan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian kita akan diminta satu persatu untuk menyampaikan, ditonton bersama. Mungkin ada pertanyaan, coba? Belum. Oke, Ada, Mas. Oke, jadi kita bisa langsung mulai menonton videonya. Untuk Mas Dika, saya persilakan untuk menonton video yang pertama mengenai good practice. Oke, jangan. Setiap hari, setiap orang bekerja keras, menukar waktu dan tenaga agar setiap aspek kehidupan terpenuhi. Mengurus tanah salah satunya. Sebuah aset yang berharga. Karenanya, di balik sepetak tanah, butuh rangkaian data dan verifikasi. Namun, ini bukan berarti pengurusannya harus selalu rumit. ATR BPN telah bekerja secara sangat cepat dan efektif. Dalam konteks ini, jajaran Kementerian ATR BPN mulai memperlakukan transformasi tata kelola kerja dalam bentuk pelayanan berbasis digital. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, setiap individu di Kementerian ATR BPN menukar setiap detik dan tenaga, mengumpulkan data tanah dan mendaftarkannya dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku. Kami menginvestasikan waktu dan tenaga agar setiap kepengurusan tanah semakin mudah. Merampingkan berkas manual menjadi berkas digital, sehingga akses informasi bisa dilakukan lewat aplikasi Sentuh Tanahku dan Gistaru. Kapanpun dan dimanapun, untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Bahkan, detail visual dan pemetaan tata ruang bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi Bumi. Sebuah ekosistem data ruang dan pertanahan, efisiensi untuk setiap orang, yang setiap hari terbangun, bekerja, dan memaksimalkannya. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi. Inilah yang sedang kami lakukan. Inilah yang akan kami wujudkan. Untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Oke, demikian video yang pertama. Terima kasih Mas Dika. Kemudian untuk pendapat dan analisis, mungkin teman-teman bisa menyampaikan sekarang. Pertama dimulai dari siapa ya? Mungkin Mbak Steni dulu ya. Mari silakan Mbak Steni. Terima kasih Mas untuk kesempatannya. Kalau menurut saya dikaitkan dengan Smart ASN, upaya transformasi digitalisasi yang dilakukan Kementerian ATR BPN sudah baik, namun tetap perlu ditingkatkan lagi. Karena dengan adanya digitalisasi tidak
tersebut bisa mencegah, melindungi data pertanahan masyarakat, dan juga mempermudah masyarakat. Digitalisasi warga pertanahan dengan layanan elektronik tersebut juga bisa memberi kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Contoh yang saya ketahui itu Survei Tanahku, Sentuh Tanahku, Gistaru, dan juga aplikasi Loketku. Dengan adanya aplikasi tersebut, verifikasi data pertanahan jadi lebih mudah sehingga juga celah untuk gerak mafia tanah semakin berkurang, bahkan tidak ada lagi jika data-data pertanahan sudah valid secara fisik maupun digital. Jadi kesimpulan dari saya sendiri, digitalisasi khususnya di Kementerian ATR BPN sudah sangat membantu masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menolong masyarakat terhindar dari mafia tanah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih juga Mbak Seni, pendapat yang baik. Memang prosesnya digitalisasi ini sudah mulai gencar ya sekarang ya. Kemudian untuk pendapat berikutnya mungkin Mas Dika mungkin ya. Saya persilakan Mas Dika untuk menyampaikan pendapat. Mengenai transformasi digital itu penting untuk perubahan Kementerian ATR BPN untuk menjadi institusi standar dunia pada 2025 nanti. Harapannya itu tentunya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat itu. Itu hanya utama. Dapat Anda lihat pada gambar infografis yang saya dapatkan ini di internet. Izin saya share screen dulu ya. Nah, pada 2019 ini transformasi dimulai dari hak tanggung elektronik, pembebanan, peralihan, perubahan nama dan hak roya, informasi elektronik, yaitu SKPT, digitalisasi dokumen ke 14 kanta. Lalu pada 2020 layanan elektronik ini peralihan hak elektronik itu sudah 22%, seperti yang Anda lihat di sini. Lalu pada 2021-2022 ini akan melakukan ke tahap yang full digital, sehingga seluruh layanan pertanahan elektronik sudah dilakukan secara digital. Ini 60% warkah elektronik nasional dan tervalidasi, 150 kantor rangka, integrasi sistem dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Lalu pada 2023 dan 2024 nanti tahun depan 100% warkah dokumennya elektronik dan tervalidasi, dilaksanakan dengan seperti kantor pertanahan akan melakukan scan pada warkah. Lalu ini semua 100% kota lengkap sudah semuanya, semua dokumen warkahnya itu dalam bentuk elektronik, lalu kolaborasi informasi dan layanan informasi menjadi sumber PNBP. Pada 2025 nanti institusinya akan menjadi institusi standar dunia. Targetnya yaitu ranking 40 EODB dan full digital data dan layanan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dika. Untuk meningkat waktu, mungkin kita bisa langsung masuk ke topik yang kedua. Jadi tadi mengenai good practice, contoh yang baik untuk kita amati dan kita resapi. Kemudian yang lainnya adalah mengenai bad practice atau contoh yang buruk yang tidak boleh kita lakukan gitu ya. Mungkin untuk video yang kedua ini Mas Dika bisa membantu untuk memutarkan. Mari silakan. Baik. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi menetapkan 30 tersangka dalam kasus mafia tanah dari 10 laporan yang diterima polisi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan jumlah 12 korban. Salah satu korban yakni selebritas Nirina Zubir. Dari 30 tersangka saat ini, 13 diantaranya adalah pegawai BPN yang terdiri dari 7 orang ASN Badan Pertanahan Nasional dan 6 pegawai tidak tetap. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan penyalahgunaan akun BPN RI dan program PTSL merupakan modus baru yang ditemukan dalam pengembangan kasus mafia tanah. Ada beberapa modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi AKP. Bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Nah, ini mungkin menjadi bahan depan agar ini tidak terjadi. Nirina Zubir yang menjadi salah satu korban sindikat mafia tanah mengapresiasi pengungkapan para tersangka.
Namun ia berharap para mafia tanah dapat dimiskinkan untuk memberikan efek jera. Yuk, ini adalah bukti bahwa pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya apa ya, atensi negara gitu kan. Bersuaralah, jangan takut, dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami-kami yang menjadi korban ini. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebut mafia tanah ada di mana-mana. Hadi bahkan tegas bakal mencopot pejabat BPN yang diketahui terlibat praktik mafia tanah. Fungsi kontrol itu mutlak. Oleh sebab itu, Irjen Kementerian ATR BPN, saya perintahkan untuk terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Dari total 30 tersangka yang diumumkan, 25 orang diantaranya telah ditahan pihak kepolisian. Selain pejabat dan pegawai BPN, penyidik juga menangkap 2 ASN pemerintah daerah, 2 kepala desa, seorang penyedia jasa perbankan, serta 12 orang masyarakat sipil. Tim Liputan Kompas TV. Oke, mungkin sekian untuk video yang kedua. Untuk pendapat dan analisis, mari saya persilakan yang belum, Mbak Irma, silakan. Terima kasih sebelumnya Mas Alfie atas kesempatan menunjukkan tanggapan saya mengenai kasus mafia tanah yang menimpa 12 korban, yang salah satunya merupakan aktif Nurina Jubir dengan 13 dari 30 tersangkanya merupakan pegawai BPN. Hal ini tentu saja sangat disayangkan, apalagi hal ini terjadi sebagai akibat penyalahgunaan akun BPN RI dan program BPSL yang merupakan modus baru yang ditemukan di dalam pengembangan kasus mafia tanah ini. Hal ini juga merupakan literasi digital yang ada tidak digunakan untuk hal yang positif, tapi malah digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk mengambil alih aset milik orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri ataupun kelompok. Mafia tanah ini juga tidak sesuai dengan kode etik dan perilaku yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Salah satunya mengenai menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, pendataan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Dan juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan mengenai video tadi. Saya kembalikan kepada Mas Alfitra yang punya dalam. Oke, terima kasih atas pendapatnya Mbak Irma. Saya juga akan menambahkan sedikit pendapat saya. Mungkin ini ya, memang sebagai pemegang kuasa dengan kegiatan pendaftaran atas tanah di Indonesia, Kementerian ATR BPN harus terus berbenah dan tidak pernah fokus di manajemen data dan informasi, kontrol dan pembatasan akses, itu harus ditata dengan konsep yang lebih baik lagi. Tentu dengan mengedepankan aspek redundansi, mekanisme backup dan versioning, serta menerapkan protokol keamanan yang lebih canggih supaya mafia tanah ini tidak bisa lagi melakukan aksinya. Kemudian dari aspek digital safety dalam konsep literasi digital, seharusnya penggunaan akun KKP ini yang dikhususkan bagi pemilik akun itu sendiri dan tidak dibagikan ke orang lain dengan alasan apapun. Mungkin ini akan dilanggar di prakteknya di kantor pertanahan. Ya. Nah, kemudian dari aspek moral juga sesuai kode etik dan perilaku ASN, seorang ASN itu tidak boleh menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan. Seperti contohnya untuk membantu pergerakan mafia tanah. Jadi ini melanggar kode etik dan perilaku ASN. Mungkin pendapat saya demikian. Ini karena waktunya sudah habis, mungkin sekian dari kami. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga semuanya ya. Terima kasih. Oke.